Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah malam ini jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emabas di dalam nuansa iman Islam kita, insya Allah akan semakin bertambah dengan bertambahnya ilmu atau pemahaman kita terhadap sisi dua agama antara Islam dan juga Kristen. Salam tertaslim senantiasa kita aturkan teruntuk yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, sosok manusia yang menjadi nabi yang telah diperjanjikan oleh Allah di masa praekstensi manusia, di mana para nabi belum diutus. Para nabi sudah mengangkat sumpah dan janji berupa perjanjian agung akan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dari seluruh ajaran para nabi. Sahabat yang saya kasihi dan saya cintai dimanapun sahabat saya berada, pada kali ini saya akan mengulas tentang apa yang kemudian menjadi tuduhan orang-orang Kristen terhadap kita umat Islam yang mereka katakan bahwa umat Islam itu tidak ada jaminan surga. Mengapa hal ini saya pandang penting untuk kita kaji, untuk kita uraikan? Karena dari ungkapan mereka terhadap tuduhannya bahwa Islam tidak memiliki jaminan surga, itu melahirkan efek terhadap umat Islam awam, juga efek yang berakibat terhadap generasi milenial yang sedikit agak menjauh dari Al-Quranul Karim sebagai kitabnya yang diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk bagi mereka dan juga bagi kita. Sahabat-sahabat sekalian, santer kita mendengarkan di beberapa forum ketika kita berdialog atau kita melihat dari dunia sosial atau media sosial, bagaimana kemudian Islam diserang dengan mencoba untuk mematikan karakteristik Islam sebagai rahmat. Bagaimana kemudian ada upaya untuk membunuh citrah ajaran Islam sebagai satu-satunya jalan menuju Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak memiliki jaminan untuk masuk ke dalam surga, melainkan semuanya pasti akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan kalau mereka bijak menggunakan akal sehat, di dalam kitab mereka gospel, buku terjemah, itu menurut pemahaman mereka ada jaminan masuk ke dalam surga. Akan tetapi mereka tidak cermat menyikapi hal ini, para sahabat. Karena dalil di dalam kitab mereka sudah terjemah, tapi sulit bagi mereka untuk menangkap poin-poin yang harusnya mereka jadikan sebagai acuan di dalam beriman. Bahwa jaminan keselamatan, atau kita artikan masuk surga, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu dikhususkan juga hanya kepada Bani Israel yang percaya kedatangan Yesus sebagai Nabi. Bukan percaya dan mendapatkan keselamatan itu adalah ketika mereka menyembah Yesus. Dengan mengatakan cukup dengan percaya, cukup dengan beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka pasti
masuk surga. Ya, perkataan mereka sih seperti itu. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Juga diterangkan dalam Yohanes 3 ayat 18, "Barang siapa yang percaya kepadaku," ya, barang siapa yang percaya kepada aku, kata Yesus, maka ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, maka ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Lalu kemudian dalam Yohanes 11 ayat 26 misalnya, "Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" kata Yesus. Nah, di sini yang menjadi acuan adalah percaya kepada Yesus. Yesus menerangkan, percaya kepada aku, percaya kepada aku, percaya kepada aku, percaya kepada aku. Bukan kepada penulis gospel, bukan kepada si pena palsu yang menulis surat-suratnya kepada non-Yahudi, bukan. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Juga ditambah lagi di dalam Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Lalu saya tambah satu ayat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 58. "Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang loh, tapi mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Jadi ayat-ayat ini para sahabat sekalian, itu hanya pola pengandaian. Banyak memakai kata barang siapa, dan akan. Artinya bahwa kalau Anda percaya kepada Yesus, maka nanti Anda akan masuk ke surga. Nah, kalau percaya kepada Yesus berarti Anda adalah seorang Muslim. Bukan menjadi kafir. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Bukan justru sebaliknya. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Nah, kalau kita ingin mengatakan padanan ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan dalil-dalil yang saya terangkan tadi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah diterangkan, "Walladzina amanu wa amilus soliha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang beramal soleh ini? Apa itu beramal soleh? Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang beramal soleh. Itulah orang yang beriman. Salat. Ya. Tanda orang beriman itu salat. Tanda orang yang beramal soleh itu salat. Dan salat ini hanya dilakukan oleh umat Islam. Dan diterangkan di dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang Islam atau orang-orang yang sholat atau orang yang melakukan amalan soleh, mereka itu adalah penghuni sorga, mereka kekal di dalamnya. Nah, kalau teman-teman Kristen, penghujat Islam, menerangkan sesuai dengan apa yang menjadi tuduhan mereka, di dalam surah Ali Imran misalnya, atau dalam dalil yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga, tetapi masuknya hanya ke dalam neraka. Ketika dikatakan di dalam surah Maryam ayat 71, "Dan tiadalah seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan itu adalah suatu kepastian bagi apa? Dan itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan." Nah, mereka tidak paham kalau ayat di dalam surah Maryam ini diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam.
Maryam, Quran surah Maryam ayat 71. Mereka mengambil sebagai acuan pembenaran iman bahwa umat Islam itu tidak ada jaminan masuk surga. Tanpa memperhatikan ayat selanjutnya. Padahal dengan melihat ayat selanjutnya akan terlihat dengan sangat jelas ya, bahwa tuduhan mereka itu hanyalah tuduhan orang yang tidak berakal sehat yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan masuk ke dalam neraka. Karena ayat selanjutnya dikatakan summa nunajjil ladina. Tuh. Artinya Allah menerangkan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang bertakwa ini dan siapa yang zalim ini? Yang bertakwa itu tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Ketakutannya membuat dia taat sholat sepanjang zaman, sepanjang hari, tanpa henti. Sementara mereka tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap Allah. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus anak Maria di tiang palang, maka kita dibebaskan dari penghambaan kepada Tuhan. Dibebaskan, dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi mereka hanya menjadikan ayat 71 itu sebagai acuan. Nah, kalau mereka percaya dengan konsep terjemah yang mereka jadikan sebagai acuan, dan tiada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka, dan itu adalah satu kepastian bagi Tuhanmu. Kalau mereka percaya ayat ini, Al-Quran surah Maryam ayat 71, maka kudu wajib mereka percaya kepada dalil-dalil yang lain. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bahwa orang-orang beriman itu dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu umat Islam, mereka penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Mereka harus percaya itu. Mereka juga harus memahami di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 diterangkan, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Lagi-lagi dikatakan khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fi apa? Wa nudkhiluhum zillan zalila. Nah, ini adalah dalil yang sangat-sangat jelas. Jaminan Islam tentang surga. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya memiliki istri-istri yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ini adalah dalil kalau Islam itu, orang-orang yang beriman itu, yang mengerjakan amalan soleh itu dijamin oleh Allah kekal di dalam surga. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu diperuntukkan oleh orang-orang soleh. Orang soleh itu berarti orang yang sholat. Siapa mereka? Orang Islam. Berarti jaminan Allah akan surga terhadap orang Islam itu jelas-jelas nyata gitu loh. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Surah An-Nisa ayat 122
Surah An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lalu kemudian para sahabat sekalian, jaminan demi jaminan Allah berikan kepada umat Islam. Termasuk dalam surah Al-A'raf, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datangkan menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Lalu kemudian Allah menjamin ini adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang disiksa atasnya karena kufur terhadap Allah. Mereka juga harus percaya itu. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ya. Jadi Allah membinasakan orang-orang yang kufur dan mereka harus percaya itu. Bukan hanya percaya kepada Maryam ayat 71. Lalu Allah menerangkan innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang dan orang-orang yang mengajarkan melaksanakan amalan-amalan soleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah karena mereka beriman. Ya. Mereka beriman. Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena imannya. Dibawa mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini diperuntukkan kepada siapa? Umat Islam. Karena hanya umat Islam yang beramal soleh. Berarti jaminan Allah kepada umat Islam itu sangat-sangat luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen? Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam surah Hud ayat 23 menerangkan, innalladzina amanu wa amilus solihah wa akhbatu ila rabbihim aulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Mereka umat Islam atau orang yang beramal soleh kekal di dalam surga. Mana jaminan Yesus terhadap orang Kristen? Di mana dalilnya di dalam kitab mereka? Tidak ada sama sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak ayat, ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan dalil demi dalil bahwa umat Islam itu dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini yang perlu dipahami. Dikatakan di dalam surat Talak ayat 11, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan yang soleh, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki baik kepada mereka. Siapa yang dimaksud ini? Umat Islam. Sekarang mana jaminan Yesus terhadap Kristen? Ya. Jadi para sahabat sekalian, kita dan umat Kristen itu sangat berbeda dalam hal pengajaran. Kalau orang Kristen yang mengaitkan soal masuk surga hanya dengan percaya, sekalipun dalam beberapa diskusi saya dengan Kristen, sering saya katakan bahwa tidak ada satupun dari Kristen itu percaya kepada Yesus, bahkan mereka itu adalah antikristus. Kalau mereka percaya kepada Yesus, maka tentu mereka akan melakukan perbuatan berupa amalan soleh. Kenapa? Karena Yesus itu bukan ateis, Yesus itu bukan Kristen, tetapi Yesus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat.
Ketika Yesus tunduk kepada hukum Taurat, maka Yesus itu adalah orang yang soleh. Orang yang menyembah hanya kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Nah, Al-Quran mengaitkan surga dengan apa? Iman dan amal soleh. Kristen mengaitkan surga hanya sebatas percaya kepada Yesus, tapi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tidak beriman terhadap perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau umat Islam tidak seperti itu. Al-Quran mengaitkan surga itu dengan iman dan amal. Artinya, beriman saja tidak akan membuat Anda masuk ke dalam surga kalau tidak diikuti dengan amalan soleh. Sebaliknya, semua amal soleh akan sia-sia kalau tidak didasari iman kepada Allah. Namun semua ayat Al-Quran tidak diartikan bahwa kita yang merasa telah beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Ya. Karena selama kita menjalani hidup, maka dipastikan iman dan amal soleh kita itu selalu berubah. Kadang naik, kadang turun. Itu adalah hal yang manusiawi dan terjadi pada semua orang. Kondisi keimanan dan amal soleh yang tidak stabil bisa disebabkan oleh ujian yang diberikan Allah kepada kita selaku manusia yang punya kodrat memiliki cenderungan ke arah baik dan juga cenderung kepada yang buruk. Al-Quran menerangkan para sahabat. Di dalam Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum nyata bagi Allah orang-orang yang Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 juga diterangkan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Di dalam Ali Imran ayat 186, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi ayat demi ayat itu rentetannya sangat luar biasa. Di dalam surah Al-Mulk juga dikatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan seterusnya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi umat Islam itu tidak bisa hanya mengatakan kami telah beriman, kami telah beramal soleh, lalu kemudian tidak diuji. Tidak seperti itu. Tidak seperti orang Kristen. Mereka hanya percaya. Setelah percaya, jaminan surga. Tapi sayang sekali tidak ada jaminan Yesus terhadap orang Kristen yang percaya kepada ajaran Paulus. Karena yang dimaksud Yesus ini adalah yang percaya kepadaku, yang percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus berarti dia akan menjadi seorang muslim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menerangkan bahwa hidup di dunia tidak lain hanyalah periode untuk menguji keimanan dan perbuatan kita selaku umat manusia. Mengapa kita harus diuji? Untuk apa kita diuji? Karena hanya dengan ujianlah bisa membuktikan apakah seseorang itu memang menjalankan hidupnya sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Di dalam menjalani hidup ini, memang kita akui kita sering tergelincir melakukan dosa. Itu juga manusiawi. Kenapa? Karena mana ada manusia yang tidak punya dosa. Untuk itu Allah memberikan mekanisme lain. Dalam surah Ali Imran, ayat 135 sampai ayat 136. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal soleh. Dalam surah An-Nisa juga diterangkan, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Di dalam surah An-Nisa ayat 110, Al-Maidah ayat 39, Al-Maidah ayat 74, 75, Al-A'raf ayat 153, kemudian Al-Anfal ayat 39. Semua menerangkan agar kita itu mohon ampun kepada Allah. Ya. Kita beriman, kita melakukan amalan soleh, tapi tidak ada jaminan bahwa kita akan senantiasa dalam sehari dan seterusnya itu berada dalam koridor iman, beriman yang benar. Makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk kepada Allah. Berikanlah petunjuk. Ya, tunjukkanlah kami jalan lurus. Jalan lurus itu apa? Istiqomah di dalam menjalankan hukum Tuhan sehingga melakukan amalan soleh tak henti-hentinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalil demi dalil menerangkan bahwa tentang pengampunan Allah masih banyak dalil yang lain dalam Al-Quran. Seperti yang kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, fattabi'uni. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kita senantiasa diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Itu solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Itu solusi yang dicanangkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi ada solusi. Allah memberikan mekanisme. Allah memberikan cara untuk kemudian dosa-dosa kita itu diampuni. Apa itu? Bertaubat. Kalau di Kristen nggak lagi diajarkan seperti itu. Ya. Jadi antara ayat gospel memang tidak pernah menyatakan adanya jaminan kepada Kristen untuk masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada itu. Kenapa? Karena memang Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Jadi dalil-dalil yang saya katakan di atas tentang Yohanes, tentang Matius, tentang Markus yang saya bacakan tadi, itu hanyalah kalimat pengandaian. Dan itu sama saja dengan apa yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Kalau kamu beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Percaya berarti melaksanakan perintah-perintah Yesus. Jika kau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Kristen apakah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Tidak, para sahabat sekalian. Lalu mengapa umat Kristen sampai bisa memiliki pikiran bahwa mereka itu sudah dijamin pasti masuk surga hanya dengan syarat percaya? Itu semata-mata karena datangnya dari doktrin gereja, para sahabat-sahabat sekalian. Mereka orang Kristen ini dicekoki dengan konsep asal percaya Yesus pasti masuk surga. Itu dicekoki terus-menerus. Menjadi candu spiritual bagi mereka. Bikin mabuk dan melayang-layang. Lupa bahwa mereka harus melakukan dan menjalani kehidupan dengan segala kemungkinan. Mereka harus percaya bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan akan datang sosok yang mengajarkan yang diperuntukkan kepada mereka. Sehingga Allah menerangkan Al-Quran, "Wahai Muhammad, aku utus kamu untuk seluruh manusia." Ya. Itu yang perlu dikatakan. Di dalam Al-Quran juga diterangkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ya. Ayat 111. Dan mereka, siapa mereka ini? Yahudi dan Nasara. Mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasara. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka. Angan-angan kosongnya mereka. Katakanlah ya Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi teman-teman Kristen ini menuduh umat Islam tidak punya jaminan surga. Ya, itu adalah sebuah kondisi di mana mereka iri terhadap Islam. Karena jaminan terhadap orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah surga dan kekal di dalamnya. Nah, bagaimana dengan mereka? Mereka adalah angan-angan kosong. Apa angan-angan kosong itu? Sesuatu yang belum ada di tangan. Tapi pikiran sudah merasa itu sudah ada di tangan. Itu namanya angan-angan kosong. Dan Al-Quran telah memperingatkan kepada kita dengan bahasa yang lugas dan jelas. Ya.
bahwa apakah kamu mengira engkau akan beriman dan tidak akan diuji. Dan ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 111 yang tadi, bahwa orang Yahudi, orang Nasara mengaku beriman. Pada sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Mereka mengaku bahwa mereka sudah masuk ke dalam surga, dijamin surga. Tetapi sesungguhnya mereka itu hanyalah merupakan menghibur diri mereka dengan mengatakan itu. Mereka oleh Allah diterangkan sebagai omong kosong belaka. Ketika mereka mengaku bahwa mereka dijamin surga, itu adalah omong kosong belaka. Nah, para sahabat sekalian, di dalam surah Maryam ayat 71, itu tidak bercerita tentang umat Islam saja seperti yang saya terangkan tadi. Al-Quran surah Maryam ayat 71, ya, itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Wa im minkum illa wariduha. Ya. Ini diperuntukkan bukan hanya kepada umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, termasuk Kristen. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang nyata, yang telah ditetapkan. Nah, Allah kemudian mengarahkan kepada manusia seluruhnya di ayat itu. Dan menerangkan bahwa semua orang yang akan dibawa ke tempat di mana neraka itu diciptakan oleh Allah. Di mana neraka itu berada, kesanalah seluruh manusia akan digiring oleh Allah. Kita semua akan didekatkan kepada neraka itu dan berdiri di sekeliling neraka itu. Hal ini sudah ditetapkan oleh Allah, tidak dapat dirubah lagi, para sahabat. Ya. Dan harus terlaksana. Itu perlu dipahami. Artinya bahwa ketika seluruh umat manusia itu masuk ke rumah sakit, bukan berarti semuanya adalah pasien. Bisa jadi diantaranya hanya penjenguk. Seperti itulah adanya. Semua manusia boleh masuk ke dalam penguburan, pemakaman. Tapi bukan berarti masuk ke dalam liang lahat. Bisa jadi hanya mengantar jenazah. Begitulah adanya tentang neraka. Semua manusia akan datang ke sana. Termasuk umat Islam. Tapi datang bukan untuk disiksa. Hanya datang untuk mensaksikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu tentang neraka adalah benar. Lalu kemudian Allah menerangkan, ya, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Artinya kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini? Adalah orang Kristen. Kenapa orang Kristen itu dikatakan zalim? Saya sudah menerangkan berulang kali. Kristen diajarkan menyembah hanya kepada Allah, mereka menyembah kepada Yesus. Kristen diajarkan Yesus itu hanya kepada Bani Israel, mereka ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Kristen diajarkan Tuhan itu hanya satu, tetap aja mengatakan Tuhan itu tiga pribadi. Mereka diajarkan Maria melahirkan anak manusia, tetap aja mereka menyebut Yesus itu anak Allah. Mereka sudah diajarkan Bani Israel ibadah hari Sabtu, tetap aja mereka ibadah hari Minggu. Jadi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kenapa saya katakan Kristen? Karena mereka menzalimi diri mereka. Intinya di situ adalah orang-orang yang kafir. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan kepada kita, dikala itu melepaskan orang-orang yang bertakwa dari siksaan neraka dan membiarkan orang-orang kafir ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Allah menerangkan bahwa yang dilepaskan dari siksaan neraka itu adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang beriman saja. Karena orang-orang yang beriman saja belum tentu termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena banyak di antara orang-orang yang beriman melanggar perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Apabila dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka ia akan disiksa lebih dulu dalam neraka sesuai dengan dosa yang perbuatannya. Lalu kemudian barulah dikeluarkan dari neraka setelah menerima siksaan yang sepadan dengan dosanya. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak dari dosanya,
maka dia dimasukkan ke dalam surga setelah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya dia. Kembali kepada ayat yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Dalam surah Al-Baqarah diterangkannya. Dalam surah Al-Qari'ah dijelaskan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tetap kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Itu adalah api yang sangat panas. Sahabat-sahabat sekalian, jadi ketika orang Kristen itu mengatakan umat Islam itu tidak ada jaminan masuk surga, kita telah membeberkan dalilnya. Kita telah membeberkan dalilnya. Kita telah mengajarkan kepada mereka bahwa orang-orang yang kekal di neraka itu adalah orang yang kafir, orang yang zalim. Dan mereka itulah yang disebut oleh Allah dengan sebutan Kristen. Nah, orang-orang yang bertakwa itu kelak oleh Allah masukkan kemudian ke dalam surga setelah mereka melalui perjalanan penyaksian kepada adanya neraka. Itu pasti. Jadi jaminan surga Allah kepada umat Islam tidak bisa diragukan lagi. Sementara jaminan Yesus terhadap Kristen penyembahnya itu tidak ada. Jadi orang-orang Kristen ini, sahabat-sahabat sekalian, mereka senang sekali berhayal bahwa cukup dengan iman, cukup dengan percaya, masuk surga. Apa benar seperti itu adanya? Tidak. Ya. Kenapa? Di dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil bagimu." Jadi saya rasa para sahabat, ya, saya rasa orang-orang Kristen itu imannya tidak lebih kecil dari biji sawi. Iya kan? Mereka hebat imannya itu. Hebat sekali imannya. Ketika dikatakan, jika imanmu itu benar, meski hanya sebesar biji sawi, maka kamu akan mampu memindahkan gunung. Kalau benar imannya. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Kristen itu beriman kan? Imannya pasti sudah lebih besar daripada biji sawi kan? Tapi mampukah mereka memindahkan gunung? Adakah orang Kristen yang pernah memindahkan gunung? Baik itu jemaat minggu, baik itu pendeta, baik itu pastor, bahkan paus pun tidak akan pernah bisa memindahkan gunung. Kenapa? Karena iman mereka itu tidak pernah benar. Gak pernah benar iman mereka itu. Apalagi kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru atau bahasa asing. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu pun akan sembuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hanya mengandalkan iman, kalau hanya mengandalkan percaya, adakah orang Kristen yang berani minum racun? Adakah orang Kristen yang berani memegang ular berbisa? Ada, tapi itu pun mati kan? Seorang pendeta yang berani gagah perkasa membuktikan dalil bahwa imannya mereka adalah iman benar, dipatok ular mati kan? Itu artinya apa? Artinya bahwa beriman tanpa ilmu itu buta. Gak bisa. Dan iman harus dibarengi dengan ilmu. Dan itu hanya ada di dalam Islam. Kenapa umat Islam sholat? Karena ada ilmunya. Kenapa umat Islam puasa? Karena ada ilmunya. Kenapa umat Islam menyembahnya kepada Allah? Karena ada ilmunya. Sebaliknya, kenapa Kristen tidak menyembah kepada Allah saja? Karena tidak ada ilmunya.
Hanya percaya kepada ajaran Paulus. Kenapa umat Kristen itu ibadahnya hari Minggu? Kenapa umat Kristen itu makan babi? Kenapa umat Kristen itu tidak sunat? Karena tidak ada ilmunya. Hanya percaya kepada Yesus, Paulus saja. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita akan dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi dasar pijakan imannya orang Kristen itu adalah hanya imani saja. Sayangnya imannya itu tidak bisa diaplikasikan berdasarkan tantangan Yesus yang konon ceritanya dituliskan Markus 16 ayat 17 ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang Kristen kalau imannya benar. Satu, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Faktanya tidak. Apalagi berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Faktanya mereka nggak bisa. Apalagi Kristen akan memegang ular dan ular berbisa dan mereka tidak akan mati. Faktanya tidak. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Faktanya tidak. Jadi, apa yang kemudian orang-orang Kristen jadikan acuan di dalam beriman itu semuanya adalah hoaks. Angan-angan kosong mereka. Sekali lagi saya katakan kepada para sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Kristen itu tidak memiliki jaminan surga. Yesus tidak pernah memberikan jaminan kepada Kristen, kepada penyembah-penyembahnya untuk masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jaminan demi jaminan, dalil demi dalil di dalam Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian Allah menjamin umat Islam itu masuk ke dalam surga. Ya. Sangat terang dijelaskan seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada para sahabat. Bagaimana kemudian Allah menerangkan di dalam ayat-ayatnya jaminan Allah itu tertuju hanya kepada orang-orang Islam yang beramal soleh. Tidak ada keraguan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Jadi jaminan Allah kepada umat Islam akan surga itu sangat valid adanya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Jaminan Allah akan surga terhadap umat Islam itu sangat valid adanya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Jaminan surga kepada umat Islam dari Allah itu valid adanya. Sekarang pertanyaannya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Sampai habis ayat di dalam kitabnya mereka, tidak akan pernah mereka temukan. Sampai lubang hidung mereka mengarah ke atas lubangnya, tidak akan mereka temukan jaminan Yesus terhadap Kristen. Sedangkan kita umat Islam, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beramal soleh, siapa mereka? Yang mendirikan sholat. Siapa yang mendirikan sholat? Umat Islam. Kenapa mereka? Mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Orang Islam kekal di dalam surga. Jadi dalilnya sudah ada, faktanya sudah jelas. Al-Quran menceritakannya bahwa umat Islam memiliki jaminan surga. Demikian para sahabat sekalian. Mungkin materi kita hanya sampai di situ pada malam hari ini ya. Bahwa umat Islam itu jelas jaminannya dari Allah, surga dan umat Islam kekal di dalamnya. Sementara
Allah menerangkan bahwa sahabat-sahabat Kristen, kalau mereka mati di dalam kekufuran, mereka akan tetap berada di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka ditetapkan dan tidak ada, dan itu merupakan kepastian oleh Allah bahwa orang-orang zalim dibiarkan berlutut di dalam neraka. Demikian, mungkin malam hari ini ada sahabat kita dari pemerhati daripada channel kita, atau ada partisipan dari netizen yang ingin bergabung. Admin silakan ditambahkan. Oke, selamat malam sahabat John Bae. Ya, Anda mungkin ingin menyampaikan sesuatu, dengan ini saya persilahkan. Silakan. Silakan. Open mic. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengar apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma, menjadi pencerahan bagi kita semua umat Muslim, bagaimana kita bertambah yakin, dan memang kita sudah yakin, cuman kadang ketika kita berdiskusi dengan teman-teman tetangga kita gitu kan, mereka sering menanyakan tentang surat Maryam 19 ayat 71 itu saja, karena mereka tidak melanjutkan ayat berikut yang 72. Sebenarnya dengan ayat yang 72 itu menjelaskan bahwasanya di Allah mengatakan umat Muslim itu yang diselamatkan, diangkat ke surga, dan yang Kristen atau yang kafir itu ya tinggal di neraka. Dan perumpamaan yang Bang Juma sampaikan tadi ketika bagaimana kita masuk ke rumah sakit, tentu tidak semua yang harus dirawat di opnawe, tentu yang sehat itu balik lagi diselamatkan, seperti itu. Terasa itu saja dulu yang dapat saya komentari dulu, Bang Juma. Dilanjutkan, terima kasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awalnya saya pikir Bang John ini adalah teman-teman dari seberang, ternyata beliau juga adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi benar apa yang abang kita nih ya, saudara kita, sahabat kita terangkan barusan, bahwa ketika teman-teman Kristen itu berbicara mengenai neraka, ya, mereka akan mengambil Al-Quran surah Maryam ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Jadi di situ diterangkan memang, dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Padahal kum di sini itu diperuntukkan kepada siapa? Seluruh umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau apapun, semua umat manusia. Wa imminkum, tidak ada satupun di antara kalian. Artinya semua manusia, mulai dari Adam sampai manusia paling terakhir kelak, itu semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi masuk bukan berarti sebagai penghuninya di sana. Ya, sama seperti yang kita terangkan berdua, bahwa ketika orang itu semuanya masuk ke dalam rumah sakit, di situ ada dokter, di situ ada pengunjung, di situ ada orang yang membesuk, di situ ada pengantar makanan, ada orang yang mengantar pesanan pasien dan seterusnya, ada kurir dan seterusnya. Semuanya masuk. Tetapi orang-orang yang dispesialiskan menetap di dalamnya, kekal di dalamnya, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang kufur, mereka yang zalim. Tsumma nunajji, ya, tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazzaru zalimina dikatakan fiha jiziyah. Jadi mereka itu akan berlutut di dalam neraka karena mereka disebabkan ingkar, zalim terhadap perintah Allah. Dan lagi-lagi zalim di sini adalah sifat di mana mereka menyerang diri mereka sendiri padahal mereka sudah mengetahui.
Artinya, sahabat-sahabat sekalian, kita tambahkan sedikit ya. Semua orang itu tanpa terkecuali akan masuk ke dalam neraka. Orang baik ataupun orang jahat semuanya akan masuk ke dalam neraka. Namun, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sudah pasti masuk ke dalam jannah. Itu tidak ada keraguan. Neraka bagi orang zalim, surga bagi orang yang soleh, itu tidak ada keraguan. Karena itulah kemudian kami umat Islam, sesulit apapun syariat yang ada dalam agama kami tetap beriman kepada Allah dengan sabar dan belajar untuk istiqomah di dalam segala ajaran yang kemudian menjadi tuntunan di dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu Bang, dan juga sahabat-sahabat netizen yang lain. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan, kalau tidak kita tutup. Mungkin satu lagi nih Bang Juma. Silakan Bang John. Ya, karena kita sebagai umat Islam itu adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Seperti itu di ayat Al-Imran kalau nggak salah ayat 110. Yeah. Dan kita harusnya bangga sebagai umat Islam. Namun kita juga harus punya kepedulian kepada sesama manusia, terutama kepada mungkin ya tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang dari tetangga sebelah gitu ya. Kita tahu kita dalam hidup bermasyarakat pasti banyak orang-orang yang baik yang muslim, yang non muslim atau yang kafir itu baik, orangnya baik gitu. Cuman karena dia belum mendapat hidayah, belum apa, jadi kita kadang merasa kasihan, aduh gimana nih dia baik, nanti kalau kita mau masuk surga sendiri atau nggak ngajak-ngajak, nanti mungkin kita dipertanyakan oleh Allah nanti. Kita sudah berteman baik, kita ajak makan kemana-mana, tapi kita nggak pernah menyampaikan satu ayat pun kepada teman kita untuk mengajak atau bagaimana menggerakkan dia untuk menerima hidayah gitu, menerima kebenaran agama Islam. Cuman kita itu satu ada yang kita nggak keberanian untuk itu, seolah-olah wah ini kita toleransi kan seperti itu ya Bang Dimas, seolah-olah ada pembatasan seperti itu. Jadi sebenarnya kita Allah sudah merintahkan pada surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir. Nah, artinya kita harus mendakwahkan itu. Itu perintah kerja. Tetapi kalau dia sudah kita sampaikan, kita terangkan, mereka juga tidak mau mengerti, tidak mau menerima, baru ya dinukum mulyadi ya, agamamu, agamaku. Kita sudah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Cuman kebanyakan orang di Indonesia terutama ini toleransi, ayat intera itu dianggap ayat toleransi, padahal sebenarnya kita perintah Allah adalah katakan, berarti ada perintah kerja gitu. Gimana menurut Bang Juma? Benar. Itu sangat benar, karena perintahnya sangat jelas, sampaikan mesti satu ayat. Artinya bahwa penyampaian ini ketika Allah menyeru ya ayuhan nas, dan kita adalah sebagai umat yang memiliki perintah, di mana muatan daripada perintah ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka tentu kita diperintahkan untuk menyampaikan itu. Menyampaikan minimal, mengajarkan mereka bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Nah, kalau kita mengajak agama apapun di luar sana, yang adalah sahabat kita, yang adalah teman kita. Contoh misalnya, kita makan bersama. Kamu pasti percaya kan bahwa Allah itu cuma satu. Dia akan mengatakan, ya, saya percaya. Meskipun apa agamanya. Nah, lalu kita katakan, iya betul. Tuhan itu memang hanya satu. Karena itulah, yuk mari kita sama-sama menyembah pada Tuhan yang satu itu. Nah, kalau dia ini, di dalam dirinya itu ada keinginan untuk mencari Tuhan, tidak ada penyakit di dalam dirinya, dalam hatinya, maka besok-besok dia akan bertanya lagi tentang itu, mengkaji lagi tentang itu. Menarik juga pembahasan tentang Tuhan. Jadi kita bahas mengenai Tuhan secara universal. Itu di tahap awal. Nah, kalau misalnya ada lampu hijau dari dia, barulah kemudian kita mengajak mereka untuk mengenal Tuhan pencipta alam semesta itu dengan menggunakan akal, dengan logika. Nah, begitu trik yang saya lakukan selama ini, sehingga alhamdulillah sudah ada beberapa sahabat kita yang tadinya Kristen menjadi Muslim saat sekarang. Saya kira gitu, Bang.
Mungkin ada lagi Bang? Saya rasa itu dulu, mungkin ada yang lain menunggu giliran Bang Juma. Saya standby dulu sampai Juma. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa ahlikum. Baik para sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri ya perjumpaan kita pada malam hari ini yang pada intinya generasi Islam, adik-adikku, anak-anakku laki perempuan, Anda harus percaya diri terhadap agama Anda. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama Islam, jaminan Allah, jaminan pencipta alam semesta akan jannah, akan maksudnya umat Islam ke dalam surga itu valid adanya. Ada ratusan ayat yang menjadi acuan bahwa Allah menjamin kita, orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, orang-orang yang bertakwa, dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Sementara kita tidak akan pernah bisa menemukan ajaran yang menunjukkan adanya jaminan dari Yesus ya kepada orang-orang yang menyembahnya bahwa Yesus menjamin mereka untuk masuk ke dalam surga. Karena itulah kemudian hidup ini singkat, jika penuh dengan perintah aturan, ya itulah nikmatnya. Ya, itulah nikmatnya. Kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kenikmatan. Hukum alamnya jelas. Kalau ingin sukses, maka Anda harus berusaha. Tidak ada orang sukses yang tanpa berusaha. Contoh, Anda tidak pernah kerja. Anda tidak termasuk orang yang masuk di sebuah instansi bekerja. Artinya Anda hanya tidur siang, tidur malam, dan seterusnya di rumah. Lalu kemudian menunggu gajian pada saat pegawai-pegawai yang siang malam bekerja gajian. Itu namanya Anda tidak normal. Anda tidak kerja minta digaji. Itu tidak normal namanya. Kalau kemudian pegawai-pegawai yang ada di kantoran itu gajian setiap tanggal 1, setiap tanggal 25. Wajar karena mereka memang bekerja. Mereka habiskan waktunya untuk berkarya. Apa itu? Melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan main di dalam kantor mereka. Nah begitulah Allah. Ketika kita ingin diselamatkan, diberi kenikmatan, maka kita harus berusaha. Apa usaha itu? Menjalankan syariat. Yang payah adalah sebuah agama yang sudah tidak memiliki syariat. Mau kayak mana lagi dia? Mereka asal percaya saja. Artinya sama ketika orang itu melihat sebuah makanan di atas meja, nggak perlu dimakan. Bayangkan saja, pasti saya kenyang. Nah, bayangkan itu namanya konyol. Karena untuk kenyang harus usaha. Untuk mendapatkan keselamatan harus usaha. Dan usaha untuk keselamatan itu hanya ada di dalam jalan para nabi. Yang tersimpul di dalam Al-Quran, yang kemudian menjadi buku pedoman kehidupan umat Islam. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika materi kita kepanjangan atau kekurangan. Itu karena pada malam hari ini kita tidak mendapatkan beberapa tamu kecuali sahabat kita Bang John Baik ya. Semoga beliau dirahmati oleh Allah bersama dengan keluarga, dan juga saya doakan kepada para sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana sebagai netizen saya, sebagai sahabat saya yang ada di live comment, yang komennya lucu-lucu, unik-unik dan merupakan masukan yang sangat baik buat saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Semoga Allah merahmati antum semua, dimudahkan urusan antum semua, doa-doa antum yang baik diijabah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dibahagiakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Pesan dari saya buat teman-teman yang memiliki konten di luar sana, yang memiliki channel, jika nanti berminat atau tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Zulkifli Emabas, tafadhal, silakan diambil, di-share sebanyak mungkin. Saya hanya minta satu, tolong jangan gunakan foto saya. Jangan gunakan di thumbnail Anda foto saya. Itu saya tidak mau. Disebabkan karena banyak hal. Ya, intinya saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat meminta kepada para sahabat yang mengambil konten di channel Zulkifli Emabas atau Suma Official, mohon kiranya agar foto saya jangan diikutkan. Ya. Kalau Zulkifli Emabas itu hanya memiliki 2 channel, Zulkifli Emabas Official dan Suma Official channel. Mohon supaya teman-teman kita kompak di dalam berdakwah.
Silakan antum share sebanyak mungkin. Jika dianggap muatan daripada konten kita itu adalah sebuah kebenaran, silakan. Tafadhal, saya senang. Kita bisa berbagi, kita bisa membagi ilmu bersama-sama. Dan insya Allah Allah memberkati itu. Cuman sebagai sahabat, sebagai saudara, saya minta dengan hormat, tolong foto saya jangan diikut sertakan. Demikian para sahabat sekalian, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.